Pak Basri, Yes bro. Pak Basri, saya jadi ingat ya, 12 tahun yang lalu Bapak belajar di Talking, menyusup tidak menggunakan jabatan Bapak di big corporation. Bapak menyaru jabatan Bapak menjadi seorang diver. Dan waktu itu Bapak mengikuti sesi pembelajaran di Talking. Basic. Ada berapa ya? 12 orang. 12 pertemuan. Enggak, 12 peserta. 12 peserta, terus ada 8 pertemuan atau berapa? More than that. More than that. Yeah. Saya belum pernah ketemu Pak Basri. Belum. Pada saat itu saya nggak turun mengajar. Tapi saya mendengar dari anak-anak kantor tentang Pak Basri. Orang yang asik, terbuka, gitu. Terus kita ketemu abis itu kan. Dan semenjak itu saya punya impresi. Pak Basri itu sebagai figur pemimpin yang jabatannya tinggi, tapi sangat, kata anak zaman sekarang, kata anak saya bilang low key. Kata teman saya, don't hard selling. Temuan gue tadi. Sangat bersahaja, sangat humanis. Apa yang bisa membuat seorang Basri S. Kamba dengan jabatan yang sangat tinggi, multinational company, tapi Bapak begitu humanis dan bersahaja? Nggak serius nih Pak, gue nanya serius Enggak, aku benar. Pertanyaan yang bagus sekaligus apresiasi. Enggak juga sih. Kalau humanis ya memang that's me. Dari lahir saya diajarin orang tua memang begitu. Orang tua saya sama juga, suka menutup-nutup siapa dia. Terus kemudian gitu. Iya. Dan aku belajar begitu. Dia banyak membuat orang jadi orang, terus kemudian you will never touch that piece of his contribution in his life. Nggak boleh gitu. Itu saya belajar. Terus kemudian kalau ke Talking itu memang spesifik ya, sebenarnya special mission buat saya pengen waktu itu ada berapa ya lembaga seperti Talking, nggak banyak waktu itu. Iya. Tapi saya lihat di industri ekstraktif, migas, tambang, saya bilang ini mereka latihannya di mana ya? Seolah-olah corporate affairs, seolah-olah PR itu is about misalnya perempuan didorong terus kemudian untuk ngomong terus kemudian untuk dapat izin, kemudian dapat mitra dan seterusnya. Menurut saya nggak benar bahwa ini adalah pekerjaan very profesional. Terus kemudian saya sering lewat Talk Inc. And then kantor kami masih di Wijaya ya Pak? Masih di Wijaya. Terus saya nyusup di situ memang data sendiri dan setiap sekali hadir saya pakai motor. Motor itu motor pembantu saya bawa. Begitu. Pakai helm, helmnya juga ya apa adanya. Kata anak zaman sekarang, maaf saya potong Pak. Gokil. Ya, goks benar. Jadi saya sebagai diver berkali-kali ditanya sama orang, saya memang diver waktu itu. Jadi tanya, kenapa bawa belajar di situ? Saya bilang, ya, boleh dong seorang diver punya public speaking, punya confidence yang bagus untuk itu. This is about Indonesia. Tapi akhirnya ketahuan juga karena ada satu tim dalam grup saya, dia lihat di LinkedIn, oh ternyata waktu itu saya memang vice president di sebuah perusahaan, Talisman waktu itu. Saya bilang iya. Tapi saya tetap tidak mau itu sebagai blocking buat kawan-kawan. Ya. Karena di situ ada CEO, ada 2 kalau nggak salah, presiden di situ ikut. Oh ya? Ada 2 situ. Bahkan salah satu kalau nggak salah owner dia. Jadi cukup serius di situ. Tapi kita colorful ya. Nah bagi saya bukan mengenai kenapa saya menyusup di situ, tapi di situ saya belajar bahwa ada lembaga yang kompeten untuk membangun Indonesia dari sisi PR, public speaking yang benar, baik secara korporasi maupun secara politik dan pemerintahan. Karena kalau enggak, itu dianggap ada spesifik komunitas yang bisa melakukan PR, kayak di soldier of fortune begitu. Nggak bisa. Ini adalah professional soldiers. Mereka harus di train lagi. Nggak bisa misalnya dia jadi CEO atau CFO atau COO berhenti di situ. Nggak bisa. Karena kadang-kadang saya pernah nulis soal communications ini, bahwa ketika seorang pejabat tinggi pun, menteri misalnya, presiden atau wakil presiden, kalau dia tidak punya kompetensi soal ini, itu berbahaya sekali. Karena one word can be a disaster.
Betul. Iya, itu jadi itu makanya saya bilang saya belajar memang pengen belajar gitu. Cuma kan nggak semua orang loh Pak dengan jabatannya tinggi ya Pak Hmm. punya kesadaran mau belajar lagi. Kan nggak semua orang, terutama di negara kita banyak orang-orang di level tertentu. Misalnya gini ya Pak, Talking udah tahun ke-19 nih, tahun 2023 ini. Masuk tahun ke-19. Waktu Bapak belajar kan itu 12 tahun yang lalu Iya. ya Pak ya. Jadi Talking baru 7 tahun. Karirnya, industrinya baru dijalankan Iya. gitu. Saya terjun langsung di lapangan, selain juga ada di balik layar. Dan saya melihat mental ya orang-orang kita, baik pemerintahan, BUMN, private company, multinasional, itu keinginan untuk belajar personal developmentnya itu kalau disamakan dengan hukum Pareto 80-20, ya cuma 20% orang yang masih eager mau belajar gitu loh Pak. Dan Bapak salah satu di antaranya. Saya kira nggak salah, karena kalau saya nggak salah, Presiden Roosevelt saja yang dari Amerika, dia bilang kalau saya harus kembali ke sekolah, satu yang saya mau pelajarin communication, itu aja. Karena ini communications ini ilmunya ada, tapi kan masing-masing komunitas, masing-masing environment, masing-masing situasi beda-beda begitu. Dan saya kira tidak sesuatu yang istimewa kalau tadi Mas Erwin bilang hanya 20%. Karena ilmu ini belum banyak, dan TED Talking saya kira membuat terobosan bahwa belajar mengenai public speaking tidak hanya teori, tetapi karakter kamu berubah dulu. Kan begitu. Nggak bisa juga misalnya seorang pemimpin yang namanya leadership macam-macam. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 10 style. Tapi ketika karakter dia tidak bisa ngerubah, misalnya bahwa kalau public speaking ngomongnya milih A, milih B, milih C. Nggak bisa. Karena namanya public speaking kan nggak bisa misalnya overnight berubah orang. Karakter innernya harus dirubah, and then he or she can properly bisa send the message accordingly. Kalau enggak nanti terpatah-patah. Apalagi dalam dunia seperti begini, salah ketik is a problem. Iya. Ya kan, dan public speaking is about context, is about connection, is about delivery the message. Begitu. Apa yang Bapak, tanpa bermaksud untuk hard selling ya Pak, karena saya juga sangat tidak suka hard selling. Perubahan apa yang Bapak rasain habis belajar? Ini sebenarnya gini loh Pak, gue juga bingung ya Pak. Padahal pertanyaan gue tuh nggak mau jualan loh Pak, tapi lo yang mulai duluan. Karena menurut saya begini, bukan soal jual menjual, kita mendorong agar yang 20% ini bisa 40, bisa 50% sadar bahwa sebuah korporasi, sebuah kementerian, sebuah lembaga negara, sebuah negara memerlukan orang-orang yang punya kompetensi atau bisa diperbaiki kemampuan dia berbicara, dia memilih kata, dia menyampaikan tools yang benar. Itu nggak bisa, dia bisa tahu teori, tetapi ketika talking yang membedakannya adalah personality orang, that touch. Nggak bisa. Saya ketika first day, ya kan gitu ya, siapa yang ngajarin saya waktu itu ya? Dia salaman. Oh Bapak, kalau membuat keputusan tidak tegas. It's change my world. Saya bilang, kurang ajar juga nih orangnya. Serius Pak? Iya. Ya, ada lagi begitu disalam, dia cuma begitu salaman. Gue bilang, wah, ini benar. Menohok. Ini menohok dan gak ada teorinya. Terus ada lagi yang lebay, telat, biasa, dandan gini. Terus kemudian salaman. Nih kan katanya, ini orang lu mau kasih tau berapa kali pun gak berubah. Until today, kawan saya ini gak berubah. Bener, dia berubah sebentar. Kadang-kadang ketika dia panik, dia telepon, Pak Basri kita ketemu yuk katanya. Kenapa? Bla bla bla, it's a problem again. Gue masih ingat di kelas, lu memang dia kayak begitu. Jadi ini ketika mentor ataupun coach membilang kita bahwa Anda kalau membuat keputusan terlalu lemah dan selalu mengakomodasi banyak hal, it's a weakness. Di situ kita rubah, nggak perlu tanya dia, ya kan kalau kita mau berubah. Iya. Begitu. Itu saya kira kelebihan dari talking, bukan teori A, teori B, teori C. Ya pasti banyak yang bisa, tetapi merubah personal skill orang-orang itu, personality-nya, this is the important thing. Karena itu karakter-karakter itu yang diperlukan oleh negara ini, gitu loh. Kalau enggak, indeks korupsi kita masih sekian, isu-isu masih banyak sekian, kayak enggak terselesaikan, kan begitu. Nanti anak kecil pun kita jadikan calon presiden lagi karena dinasti tadi kan,
ininya lah itu seterusnya. Jadi artinya tanpa seseorang mencapai umur tertentu atau berapapun umur seseorang, semakin bertambah umurnya, bukan berarti mereka tidak bisa merubah karakter mereka. Saya kira enggak begitu. Saya sampai sekarang ini masih terus belajar, even termasuk dari tim saya, ponakan-ponakan saya, terus kemudian anak-anak muda saya belajarin. Karena sekali kita malas belajar, then you stuck, kata orang, in your comfort zone sampai jadi bangkai, itu berbahaya. Kan begitu. Silakan edit aja nanti ya. Oh, nggak perlu diedit Pak. Ini apa adanya. Oh, iya, okay. Terbuka. Begitu. Karena kalau sudah tua terus nggak mau belajar, ya ampun, kata tua itu nggak bagus. Kan begitu ya. Bener. Nggak menarik. Begitu. Bener banget. Jadi kali ini gue dengar kata tua tuh nggak menarik. Nggak ya? menarik. Bener. Ya kan gitu ya. Semua yang nyambungnya ke ujung-ujungnya ada tua tuh nggak menarik. Tua itu nggak bagus. Bapak ini sangat senior ya, itu nggak menghina namanya. Oh kamu sekali lagi ngomong senior, udah nggak ada diskusi kita. Kan begitu. Tapi ketika dia bilang, wah pengalaman bapak bagi dong share gitu. Oke, tapi pasti pengalaman yang muda lebih banyak. Karena dia kebanyakan nih anak muda, udah muda nggak mau belajar, udah paling merasa milenial, udah paling pinter, udah ribet juga tuh. Jadi jangan hanya salahkan yang tua, yang muda juga sama. You need to learn tanpa harus menyalahkan orang yang sudah dewasa, sudah terlalu di dalam comfortnya kelamaan berkarat, terus nyala-nyalain. Nggak bisa. Leadership itu tidak hanya memimpin sebuah tim, sebuah perusahaan, enggak. It start from your small family. Begitu. You test it. Karena bangsa ini terlalu banyak membutuhkan. Nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi menteri kan. Tetapi once you jadi menteri, punya tanggung jawab. The way you speak, the way you talk, the way your gesture harus mewakili itu semua. Bukan misalnya saya nih, ya kan, misalnya pakai MRT bolak-balik, naik Gojek mana jalan kaki. Bukan, karena ketika dari kantor ke sini kita bisa aja naik mobil kan, jalan kaki. Tapi kita tadi ketemu, misalnya saya lihat ada seorang suami makan sate ayam, ya kan, sendiri kenyang begitu. You know what he is going to talk to his family di rumah? Saya udah kenyang mie katanya. Bisa bagus kan? Tapi dulu saya lapar. Lu masak apa? Kan tadi kan udah makan kayak begitu. Jadi different karakter kita ketemu untuk introspeksi buat kita. Jadi menurut saya tadi pertanyaan Mas Erwin adalah bahwa tua itu bukan berarti kita berhenti gitu. Bahkan saya sekarang my dream is adalah untuk memasukin dunia fotografi. Kan orang bilang, "Hah? Itulah. Anda ngapain cawe-cawe di fotografi?" Begitu. Saya ngelihat ya Pak, kan hasil foto-foto Bapak tuh detail dan menangkap sebuah momen. Dilarang hard selling terus. Enggak. Ini bukan hard selling Pak. Menangkap sebuah momen itu tepat banget Pak. Dan kebanyakan yang saya lihat foto-fotonya adalah gambar bergerak. Makhluk hidup bergerak. Good definition. Iya, saya melihat itu dan tepat sekali Pak. So saya mikir gini ya, apa sih Pak Basri ini menjadi humanis? Karena beliau juga sangat menghargai semua yang ada di bumi di mana ia berpijak. Apa ini ada korelasinya? Itu ada pertanyaan besar di kepala saya. Dan itu juga yang menjadi bagian dari pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Pak Basri. Apakah karena itu? Oh ternyata Bapak bilang, oh saya melihat dari kedua orang tua saya. Tapi kalau misalnya Pak Basri hobinya bukan fotografi, misalnya mobil-mobil sports, mungkin beda lagi ya behaviornya. Dan itu tadi saya bilang kan kenapa saya pengen belajar public speaking, terus kemudian belajar memperbaiki karakter. Itu terbentuk secara kita tidak sadar. Ya, kebetulan background saya 11-12 tahun sebagai wartawan, itu terasah mementingkan, misalnya saya ketemu menteri, besoknya ketemu pelacur di jalan, bagi saya sama. Ya kan begitu ya. Kemudian saya misalnya ketemu tukang beca, kemudian besoknya ketemu Perdana Menteri. Maksud saya sama perlakuan kita. We see it, mungkin kita melihat dunia yang berbeda. Tetapi kita sebagai wartawan tetap melihatnya bahwa ini ada cerita manusia di belakang orang-orang ini.
Nah, kenapa saya pindah ke fotografi? Bukan pindah ya. Kenapa saya mulai fokus ke dunia fotografi? Bagi Sejak saya, kapan itu ya Pak? saya fotografi itu sebenarnya tahun 90-an. Bahkan 95 ketika Indonesia 50 tahun merdeka, saya itu juara 1 tingkat nasional untuk foto gitu ya. No wonder. Jadi tetapi setelah itu kan saya diam karena sibuk and then it touch again tadi persis yang Mas Erwin sampaikan bahwa fotografi bagi saya nih adalah sebuah karya seni gitu ya. Sehingga ketika membuat konteks atau mau motret misalnya, you think of something bahwa itu akan itu adalah sebuah seni. Makanya bagi saya adalah foto itu, hasil karya itu adalah hasil harus berakhir di 2 titik. Pameran atau dicetak gitu. Bukan di layar LCD yang sekian kali sekian itu. Yang ini ya. Jadi dicetak atau diexhibit. Dicetak bisa dalam buku. That's my dream actually. Karena saya sudah pameran juga, tapi my next goal adalah untuk membuat sebuah visualisasi, selebrasi dari karya saya tentang sesuatu nanti. Gitu. Karena bagi saya disitulah karakter saya untuk tanpa saya sadar konstan mengenai betapa kita harus bersyukur. Jangan begitu ya. Saya kebetulan fokus saat ini di wildlife. Kalau kita melihat dunia ini, mungkin kita nggak lihat sebenarnya burung itu dia sedang bertempur dengan siapa, ya terbang. Banyak. Padahal dia bertempur berebutan makanan atau berantem masalah teritori, tentang hierarki, ramai sebenarnya di situ. Saya sadar kadang-kadang, makanya saya satu-satunya fotografer wildlife ketika kemarin dengan Magnum Agency di London. Dia bilang, wah itu. Saya melihat foto-foto Bapak. Keren. Mereka bilang bahwa di sini tidak ada yang wildlife, katanya ini pekerjaan paling heboh jadi fotografi. Kenapa? Di situ kita nunggu berhari-hari, nunggu misalnya berjam-jam, belum tentu makhluknya ada. Lewat pun belum tentu. Saya ke India misalnya, nunggu, tapi ada dapat beberapa, kan begitu. Ada beberapa titik. Dapat apa Pak? Macan India. Ada, saya dapat, tetapi kan belum seperti saya inginkan. I have to go back, nggak tahu nanti kemana. Gitu. Tapi fotografi is a nice world, dunia yang cantik sekali, kemudian menarik bagi saya gitu untuk bagaimana kita merasa bersyukur kepada alam. Menarik sekali karena di situ ada 3 hal yang bergabung jadi satu. Pikiran kita, body kita, sama alat kita, tools, gear yang kita pakai. Itu jadi satu. Itulah yang tertuang misalnya 1 tahun kita dapat 4-6 foto terbagus, and that's it. Itulah yang 3 itu jadi satu. This is about my mind, my thought, my body, and my tools. Inilah dia. Gitu. Pak, jadi ternyata sisi humanis itu sudah ada tidak cuma dari keluarga, tapi waktu Bapak mengawali karir juga salah satu sebagai seorang wartawan ya, dimana Bapak tidak melihat orang dengan label mereka, tidak melihat seseorang dengan jabatan mereka. Kita dilarang. Iya kan ya Pak ya? Iya. Terus ternyata hobi dari tahun 90-an itu yang selama itu sempat yang pernah muncul dan terkubur karena kesibukan pekerjaan. Iya. Dan kemudian yang muncul lagi triggernya kapan ya Pak? Oh, good question. Saya waktu itu memang wartawan tulis ya. Wartawan tulis. Tapi saya mungkin satu-satunya wartawan tulis yang motret, juga nanya ke mungkin saya muridnya Kartono Riyadi almarhum, wartawan Kompas waktu itu, yang kata Kartono, udah lu pakai F-nya 5,6 aja gitu. Gue masih ingat tuh kalimat waktu dia di live di Kompas di Gramedia nanya. Jadi eagerness saya itu terhadap fotografi itu tinggi dari awal gitu. Jadi nabung beli kamera gitu. Kemudian tiba-tiba muncul lagi itu tahun begitu pas saya naik Cartons gitu. Naik Cartons, saya bawa kamera mau motret Milky Way, terus kena Cartons itu beku ya, dingin sekali. Iya. Tripod saya gak bisa ketutup. Terus kemudian saya pinjam pisau teman, kebuka tangan saya ini terbelah nih. Gini. Dan padahal besok harus
istilahnya kita attack, naik ke summit gitu ya. Situ saya bilang ini gara-gara kamera nggak benar nih. So itu barangkali trigger saya untuk aku harus serius nih kali ya di fotografi ini. Karena sayang udah ketinggian di sana, Iya. balik satu mahal, cuaca belum tentu menjamin, nggak ada jaminan karena di sana kan satu-satunya tempat salju dan kami kena badai salju waktu itu. Dan itu penyesalan. Gitu. Itu mungkin yang trigger saya 2018, is it? Ya 2018. Kemudian pelan-pelan saya coba dalamin di tengah-tengah kesibukan. Sekarang nggak begitu bisa fokus ya, karena masih banyak kerjaan. Tapi every single weekend ruh saya ada di fotografi. Artinya setiap orang juga harus punya balance dong ya, supaya bisa selalu ada kakinya menginjak bumi. Aku kira iya ya, life and balance, work and balance atau life and balance itu pasti harus ada lah. Ya Karena kan, kalau maaf Pak, saya potong. Kayak Bapak dengan jabatan yang tinggi, sibuk sekali, sana kemari, speech kanan kiri, negosiasi kanan kiri. Tapi di sisi lain ada satu kegiatan yang bisa dibilang tuh ekstrim ya Pak, jauh banget gitu. karena saya mungkin karakter ya, itu karakter barangkali. Jadi ada orang yang senang begitu kerja selesai weekend family. Kalau saya hobinya juga olahraga, juga nyelam, juga hiking, juga Lebih alam ya. ya lebih alam. Itu tadi udah karakter. Jadi itu saya kombinasikan karena saya suka traveling. Ya, tidak ekstrim-ekstrim banget. Maka saya bilang, saya dulu jadi wartawan 12 tahun itu hampir foto tentang saya traveling nggak ada. Karena saya motret orang, kan begitu ya. And then I realize, oh iya, oke, saya itu yang sibuk dengan dunia lain. It's not about me. It's not about you. Iya, tapi tentang lain. Jadi saya bilang, oh iya, mending saya fokuskan bagaimana tentang alam, begitu. Saya seneng banget ya Pak, ngelihat orang yang punya jam terbang sangat tinggi, tapi masih terus pengen belajar Pak. Terus sangat bergairah cerita tentang sesuatu yang Bapak suka. Ya tentu. Karena nggak semua orang loh Pak, dengan jam terbang yang tinggi masih bergairah. Gimana maintainnya Pak? Itu tadi harus punya hobi, dan konstan. Konsisten. Gitu. Konsisten. Ya Mas Erin pernah negur saya bilang bahwa kalau lu punya hobi jangan nggak jadi uang, ya kan begitu. Makanya Kapan sih Pak? Saya lupa tuh. Jadi sebenarnya tentang foto itu beliau adalah salah satu mentor saya. Ya kan bagaimana ini begini. Saya hampir salah berbisnis soal fotografi ini. Tapi thanks to bro ini I survive dan sekarang saya fokus. Tapi saya di situ deh diskusinya terus. kenapa? Oh iya. Di sini diskusi. Di atas. Di atas. Dan ini ya Pak, konsisten ya Pak. Gila sih lo Pak. Maksudnya energinya tuh nggak habis-habis gitu. Busy, hektik. Iya. Jangan kan Mas Erin, istri saya bilang ini kapan nih orang istirahat. Tapi saya bilang mungkin itu saya pacu ya. Sekarang saya punya PT sendiri, saya harus nge-gym, saya harus lari. Wow. Sebenarnya bangun pagi, serolaga dulu, baru ke kantor, baru itu. Kalau kita tidak disiplin, ya kan begitu ya nggak bisa. Nah, bagaimana tuh disiplin? Baca buku, belajar. Nah, belajar itu kemana? Ya ke lembaga seperti di sini, terus kemudian belajar serius. Misal gini, mungkin orang gila ya. Saya am the oldest student pada saat workshop di London kemarin, kan begitu ya. Memang yang ngajar juga wartawan perang, kan begitu ya. Jadi very veteran, very senior, very legend begitu. Tetapi menurut saya nggak kalah-kalah amat tuh semangat saya dengan mereka, kan begitu. Dan saya suka karena salah satunya adalah supir taksi di New York. Ada juga. Dan dia fotografer. Dia motor pakai handphone. Itu bayangin kalau saya tidak ke kelas itu, saya tidak akan belajar bagaimana keras kepalanya ini orang menjadi seorang fotografer dunia. Begitu. Dia yellow cab driver. Ya, New York kan begitu terkenal ya kan. Terus kemudian dia motret dari mobil. Dan dengan smartphone-nya dia. Iya. Hasilnya luar biasa. Jadi kan ada yang bilang juga bukan karena toolsnya yang canggih, tapi mata kita untuk melihat itu kan. Iya. Itu tadi. The mind, the body, the tools jadi satu menghasilkan karya yang tidak bisa orang tiru. Kenapa?
toolsnya, kameranya mungkin iPhone-nya bisa sama orang, tetapi the body, the mind ini nggak bisa. Iya. Bodinya mungkin bisa dia kokoh, dia kuat, tetapi dia nggak punya spiritual yang kuat, Iya. ya kan begitu, karakter yang kuat untuk cari kapan saya harus motret. Hujan pun dia foto dari kaca depan taksi, kok menarik ya dalam hati saya. Luar biasa. Kita tuh kalau ngeliat foto lama sekali. Wah, begitu. Pak, saya juga menangkap tentang nilai-nilai kedisiplinan Ya. di Bapak yang kuat sekali. Keinginan untuk melakukan sesuatu dan Bapak mengejarnya. Ya. Itu saya ngerasain itu banget. Sangat. Saya Iya itu kan? keras kepala, stubborn. Iya, itu kan tebel ya di Bapak. Terus menarik juga, ada satu buku yang sangat populer tentang gaya hidup orang-orang yang sukses. Bukunya The 5 AM Club. Robin Sharma mengatakan bahwa orang-orang yang sukses selalu bangun pagi. Bangun jam 5 pagi. Terus kemudian banyak sekali orang-orang komentar, lo nggak perlu bangun jam 5 pagi untuk sukses, gitu ya. Tapi saya justru melihatnya gini, ya semakin pagi kita bangun, Kita untung duluan. Terus energi kita masih gede kan, Pak. Kalau kita bangun matahari udah makin siang, kita makin ngantuk, terus waktunya mepet gitu kan. Jadi terbalik waktunya. Tapi kalau saya lebih melihatnya gini, mau bangun jam 5 pagi, mau bangun jam setengah 6, mau jam 6 gitu, atau mungkin sebelum jam 7, nggak masalah juga. Tetapi bagaimana kita punya kemampuan dan keahlian dalam mengatur waktu. Karena waktu kan nggak bisa dibalikin ya, Pak. Ya. Itu kan mahal ya, Pak. Semua orang punya duit berjuta-juta dolar, tapi yang tidak bisa mereka miliki adalah waktu. Tapi Bapak bisa membagi waktu dengan sangat baik. Saya WhatsApp Bapak, gue lagi di London bro, video call, tapi mukanya kagak ada. Yang ada mukanya di jalanan. Oh iya bener di London, gue bilang. Gila nih orang, gue bilang. Itu gimana punya kecanggihan dalam time management? Nggak semua orang loh, Pak. Sekali kita set our goal, our dream, percayalah, body itu otomatis kan gitu. Tapi body ini harus kita latih dulu, gitu. Kita harus belajar, baca buku banyak. Saya itu adalah edik soal toko buku, museum, galeri. Sejak saya kuliah barangkali ya, karena saya dari keluarga yang miskin. Jadi salah satu yang paling saya datangin ya toko buku, perpustakaan, museum, galeri, kan begitu. Di situ saya banyak belajar. Karena rada-rada murah juga pintu masuknya kan, Pak. Memang nggak bayar. Oh, nggak bayar. Ya, gitu. Kalau museum bayar kan Iya, sekarang iya. Bisa, tetapi maksud saya tidak akan menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang sepele, yang tidak terkait dengan pekerjaan sama hobi saya. Karena waktu ini sempit, 24 hours per day. Jadi ketika kita bangun, kita mulai utilize itu. Oh ini, gitu. Disiplin. Karena once you misalnya spending your time di gadget, spending your time di sini, you gone, kan gitu. You will go nowhere, dan itu menurut saya sayang. Dan itu akan dicontoh sama anak, sama teman, dan itu berbahaya. Kalaupun environment kita begitu, we should not be part of that, kan begitu. Jadi menurut saya disiplin itu paling penting, dan disiplin ini harus yang kita asah. Sebenarnya orang pernah tanya saya, capek nggak sih kalau belajar terus? Lu nekat, lu ngapain gitu-gitu? Udah mahal terus mau ke sana. Iya. Dan bener-bener 9 hari di sana hanya untuk belajar di situ. Saya bilang, justru saya tidak mau 1 hari pun saya tidak pakai untuk belajar di sini. Gitu. Dan it changed my life. Yang terakhir ini. Bayangin, di usia saya sekarang belajar, and then you change the whole journey that aku sudah planning misalnya. Dan menurut aku, boleh ceritain dong, Pak, apa sih, penasaran? nggak bisa. Oh, This is very personal. Kan sorry. gitu. Nanti kalau sudah jadi, Oke, baik. baru saya cerita. Kayaknya sih gue tahu. Tapi Join juga aja. saya tidak akan share karena it's very personal from my point Anda of ini view. selain sebagai coach, jadi dukun juga ya, oke lah. Boleh. Saya minum dulu ya. Silakan, Pak. Pak, ada regrets nggak sepanjang karir kalau nengok ke belakang? Ada nggak penyesalan yang Bapak lihat dan aduh, harusnya gue begini, supaya teman-teman yang lain nih yang muda-muda bisa belajar kan, tidak membuang waktu dengan percuma. Ya mau senang-senang juga boleh, kalau mau istirahat boleh, tapi jangan kelamaan juga menurut saya. Ya bebas Istirahat juga sih. maksudnya? Ya kalau kan mencapai satu, tadi kan Bapak bilang kalau udah set goalnya,
semuanya akan terbentuk. Walaupun itu perlu dilatih kan, Bapak bilang gitu. Oke, dalam pencapaian mendaki tujuan tertentu kan ada saatnya orang merasa letih. Ya boleh istirahat, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan juga ngasoknya gitu. Karena kalau kelamaan nanti ketinggalan, bubar lagi gitu kan, Pak. Saya sebenarnya tersinggung dengan kalimat Anda ini. Mohon maaf, Pak. Kita lebaran lagi, Pak. Tapi benar. Penyesalan itu misalnya begini. Ya, bahwa seandainya ini adalah 25-30 tahun. Ini sudah saya ukur 25-30 tahun ini. Saya mungkin bisa menghasilkan karya-karya foto yang mendunia. Mungkin kan begitu ya. Tapi apakah itu harus perlu disesalkan? Saya kira tidak. Nah, justru saya bisa menyampaikan kepada teman-teman muda yang misalnya mau jadi leaders atau mau jadi photographers. Begini. 1, bertanyalah kepada mereka yang pernah bodoh cukup lama seperti saya. Karena begini, kebodohan saya adalah membeli kamera yang segitu-gitunya, akhirnya dijualnya pun susah, ya kan begitu ya, karena punya uang sebatas begitu. Seandainya aku dulu balik ke sana, saya akan nabung untuk beli kamera yang the best of the best, kan begitu ya. Ngapain saya beli merek ini karena murah, merek itu, merek ini, akhirnya semuanya nggak ada. Mending nabung beli kamera yang slide, kan begitu ya. Yang cukup lah, yang mumpunin. Kalau memang mau serius di bidang foto begitu. Begitu juga tentang misalnya untuk jadi seorang profesional, jadi seorang eksekutif. Gak bisa ketika kamu melanggar sebuah aturan yang kamu tahu itu melanggar, misalnya mencuri uang perusahaan, misalnya mengambil hak yang bukan kamu, percuma. Mending kamu ganti mimpimu. Kenapa? Itu nggak sesuai dengan mimpimu. Once you set the dreams, itu hal-hal yang prinsip dan basic nggak usah diajarin oleh siapapun. You tahu itu salah dan salah, begitu loh. Sebenarnya itu jangan, karena itu nanti nggak bisa sebagai daya dorong buat kamu berkarir ya misalnya, atau untuk belajar. Bahaya. Gitu. Terutama gini, belajarlah dari mereka yang sudah. Jangan mentang-mentang muda, milenial, terus yang tua-tua ini dianggap penjahat, terus di label-label begitu ya, nggak ngerti digital. Itu maksud aku, energi yang kamu keluarkan itu sudah sangat-sangat negatif dan kayak sok tahu, kan begitu. Itu berbahaya. Be humble, kan begitu. Kalau kamu humble itu, you can talk kepada even an office boy di sebuah lift. Iya. Gitu. Kita nggak tahu di sebuah lift itu, ternyata dia yang pemilik bangunan 100 lantai itu. Ya kan begitu ya. Karena kita sombong, coba dikit dong Bu. Kita pencet begitu, padahal ibunya pakai sendal karena kita menghina. Terus, oh iya begitu dia keluar saat pamit, siap Bu. Baru kaget, oh pemiliknya. Kan labeling. Kita suka begitu. Nggak usah. Orang tua karena dia sudah lama di situ, di label seolah-olah sebagai sesuatu yang nggak bermutu. Nggak bisa. Jadi humble, respect, itu aja. Jadi dalam perjalanan pasti ada hal-hal kebodohan yang kita lakukan. Ya udah, kita menerimanya manusia. Saja. Itu kan manusia gitu. ya. Yang penting kita mau lakukan koreksi. Iya. Berarti kan sebenarnya mencari purpose, tujuan ya Pak. Iya. Yang bisa membuat kita ada api di perut kita Pak. Kayak dorongan untuk terus melakukan karena ini dari dalam terbakar terus. Purpose. Dan aku bilang kan itu yang termasuk lembaga-lembaga seperti Talk ini ajarkan. Gue lagi tuh kan. Kenapa? Gue udah tahu nih pasti mau ke gue lagi. Udah jangan lagi dong Pak. Karena kalau enggak, orang akan begini. Merasa pinter, dia paling malas belajar. Pasti. Ya kan? Berapa sih misalnya belajar ke lembaga seperti Talk? Berapa sih? Enggak deh. Dia suruh anak buahnya. Gitu anak buahnya kinclong, bingung dia. Loh, ya kan begitu. Karena atau anak buahnya disalahin. Atau anak buahnya bilang, blow on nih bos gue ngomong. Presentasinya aja kemarin biru, hari ini abu-abu. Kan begitu ya. Dikasih tahu nggak mau. Ide dia yang keluar. Sayang kan? Begitu. Jadi menurut saya purpose adalah tujuan kita semua. Tapi bagaimana ada yang dengan egonya dia, ya kan? Karena lahir sebagai dari keluarga kaya, kemudian nggak mau berubah.
Seperti begitu. Ada juga miskin Dia lupa dunia sudah berubah begitu cepat. bisa. Begitu juga apa namanya teman-teman yang misalnya dari keluarga yang pas-pasan lupa berubah. Jadi nggak ada, manusia ini tidak diciptakan oleh yang kuasa untuk kamu miskin ya, kamu suku ini ya, kamu agama ini, enggak, kan begitu ya. Tapi kitalah yang harus bisa mengatur tujuan kita sama. Sebenarnya untuk semua. Bagi saya untuk purpose itu semua harus punya, tetapi bagaimana mencapainya itu harus buka buku, belajar, dan jangan pernah berhenti. Gitu. Jadi suatu saat Karena kalau ya, nggak ada energi. setuju. Saya tuh waktu itu pernah dapat satu mantra yang menurut saya menohok sekali sih Pak. Jadi cerita sedikit boleh ya Pak? Boleh. Ada satu orang mentor yang bilang ke saya, never missing something. Saya waktu itu masih SMA Pak, kelas 2. Saya nggak ngerti maksudnya apa, konteksnya kemana kalimat ini gitu. Jadi saya tanya balik, maksudnya apa sih Mas? Never missing something. Terus dia bilang, nanti kalau kamu project diri kamu di umur tertentu dalam karir kamu, kamu nengok ke belakang dan kamu akan bilang, aduh, coba itu gue lakukan. Nah ini kan pertanyaan yang saya lontarkan dan Bapak kan sudah memberikan remedinya, penyembuhannya itu ya udah jalan aja terus. Itu satu hal yang kita lewatin, kebodohan yang kita lewatin, tapi jalan terus dong. Nah dari kalimat itu Pak, itu yang jadi api di perut saya Pak. Saya tuh nggak mau, bukan juga oportunis, karena saya sangat senang untuk terus ketemu orang dan belajar. Tapi saya punya purpose yang saya pengen lakuin dan saya yakin ini baik buat saya, untuk diri saya. Jadi kan ada banyak pembelajaran seperti yang Pak Basti tadi cerita, lihat suami makan sate ayam di jalan. Itu tadi. Dia terus betapa nikmatnya dia mensyukuri sate ayam yang dia santap Sendiri. ya kan? Jadi artinya kan kita juga perlu melihat sekitar kita untuk belajar dari hal-hal yang kita lihat gitu kan Pak. Terus melakukan kontemplasi. Apakah Bapak juga kerap kali melakukan kontemplasi? Kalau kontemplasi gak tahu ya. Kalau dalam agama tertentu seperti Muslim kita harus kontemplasi tuh 5 kali sehari, ya kan begitu ya. Itulah waktu kita, siapa sih kita, kan begitu ya, dan mau ngapain kita. Nah itu saya kira yang lain juga sama. Nah bagi saya adalah kontemplasi itu paling nikmat adalah melihat alam. Gitu. Kayak meditasi gitu ya Pak. Meditasi tanpa begini. Iya. Solitude sendiri dengan menikmati apa yang Bapak lihat gitu. Misalnya gini, coba sekali-sekali pergi ke kaki Gunung Merapi jam 2 subuh sampai jam 6 subuh, melihat dia mengeluarkan lava. Iya. Lu jarak misalnya 5 kilo atau 10 kilo di sana. And then think, who are you? Yang gitu ya, banding dia. Gitu. Yang pernah membunuh 3 desa, lenyap semua. Kan begitu ya. Jadi Gembel. Ya, gitu. Jadi Wudus Gembel itu bukan lava, itu asapnya. Itu aja bisa membunuh orang. Jadi maksud saya, susuri sungai and then nikmatin the sounds of the jungle, semua berisik-berisik gitu tuh, and then kok Tuhan ngapain sih ciptakan mereka? Kan begitu ya. Padahal kita nggak sadar 75% toko-toko farmasi itu semuanya berasal dari hutan. Gitu ya, dari alam, dari binatang semua di situ. Jadi semua kita ini saling berkepentingan. Kontemplasi itu penting supaya kita sadar bahwa kita harus contribute sesuatu buat, ya jadi bukan agak ini juga ya bahasanya, tapi buat alam. Jadi maksudnya gini, ketika kita kontemplasi itu bermacam-macam cara, ya kan? Ada yang bilang, oh taruh telapak di sini, and then think of it 5 menit, 10 menit. Tapi menurut saya adalah ketika kita melakukan sebuah retrospeksi, itu adalah ilmu yang paling bagus untuk melihat
you mau kemana dengan apa yang kita sudah set gitu. Karena body kita ini kebentuk dari bahasa pemilihan kata-kata kita. Saya bermimpi, bercita-cita waktu itu umur 55 saya mau naik salah satu Seven Summit, kalau bisa di Indonesia, Gunung Kartens, yang bukan gunung sebenarnya, dia curang begini. Kalau gunung itu kan gini naik, dia gini. Artinya kita harus pakai tali naik. Persis at the age of 55 saya taklukkan Kartens. Artinya apa? Doa kita, bahasa kita membentuk, memvisualisasi bahwa kita bisa. Gitu. How? Ya itu tergantung kerja keras kita. Tapi jangan sekali-sekali apa yang kita setting itu kelakuan kita nggak sama. Gitu. Itu nanti merusak mimpi-mimpi atau catatan yang mau kita capai. Gitu. Jadi retrospeksi itu sangat-sangat penting di dalam istilah kita ya, kalau di leadership itu, di manajemen itu adalah step back. Kan gitu ya, step back. Halo? Apa tuh artinya, Pak? Ada panggilan? Enggak. Pak Menteri? Pak Direktur nanti saya. Oh, mau diangkat, jadi Pak? maksud saya, Pak, mau diangkat nggak apa-apa loh, Pak? nggak apa-apa. Step back, mundur dikit. Di situ kita bisa lihat, oh ya, ini benar gak? Ini. Yang namanya cita-cita kan bukan sebuah kitab suci. Jadi ketulusan hati itu penting banget ya, Pak? Yang Itu tadi pertanyaan Bapak yang berat ngomong, tuh, ketulusan hati itu. Jadi maksud saya adalah kan ketika kita kontemplasi kita merasa tulus. Terus supaya apa yang kita lakukan, kita ucapkan tidak bertolak belakang dengan apa yang tidak orang lihat dari kita kan? membuka diri sebuka-bukanya. Ya kan begitu. Benar, ketulusan di situ. Di situ kalau mau ya, kalau orang bisa kontemplasi atau retrospeksi dengan baik, kayaknya penjara nggak ada deh. Ya kan begitu ya. Karena orang tahu, aduh, saya nanti malam mau garang rumah orang salah kayaknya. Ya kan gitu ya. Ya kan? Iya benar. Oh besok saya mau terima uang dari si A, kayaknya nggak benar ya. Kan begitu. Jadi itu kalau dipraktekkan oleh semua orang dari agama apapun, latar belakang apapun. Tapi ya itulah dunia ya. Dunia itu harus bercolor, harus warnanya macam-macam. Terakhir, apa yang Pak Basri bisa sampaikan ke millennials dan zillennials sebagai orang yang lahir terlebih dahulu, Udah lama sekian. udah sukses, tapi masih punya banyak keinginan yang ingin dicapai, naik ke Gunung Kartens udah selesai di target 55 tahun, sangat decisive, sangat ngotot untuk apa yang Bapak cari di purpose atau tujuan hidup Bapak. Apa yang Bapak bisa sampaikan ke adik-adik kita? Pertama, sukses itu bagi saya masih kejar. Ya kan begitu. Saya belum mencapai sukses itu. Sukses itu bagi saya adalah ketika karya-karya saya diakui oleh dunia, itu sukses, gitu ya. Yang kedua, kalau untuk teman-teman anak muda, para zillennials, millennials, itu adalah satu, itu mengenai, saya nggak tahu ya apakah trust dulu atau respect, gitu ya, gitu. Saya suka berdebat soal ini. Bagi saya adalah pertama trust dulu. Trust itu apa? Jangan mencuri yang bukan haknya, ya kan gitu. Jangan merendahkan orang lain. Terus kemudian trust itu kalau misalnya kamu memang dikasih wewenang sebelah di sini, jangan melangkahin tanpa macam-macam. Jadi trust itu adalah it's trust ya, bahwa kalau bukan hak kamu ya jangan diambil. It's small thing dan semua orang tahu. Ini soal benar salah orang semua tahu. Iya. Tapi cenderung membuat definisi sendiri sehingga itu dilabrak. Artinya apa? Bahasanya Pak Ustadz nggak berkah hidup itu. Kalau sudah nggak berkah, kita susah melakukan hal yang kedua, menghormatin orang. Yang tadi Mas Erin bilang being humble. Humble itu sebenarnya adalah karakter ya. Yang saya khawatirkan ya, teman-teman milenial termasuk keluarga saya sendiri yang muda-muda, lewat depan orang kan lewat-lewat begitu aja. Misalnya gini,
kita punya anak, kenalin nih Mas Erwin nih, kalau boleh dia duduk sambil ya halo, gitu ya. Itu mungkin berat bagi millennials ketika saya ngomong soal itu respect, begitu. Tapi yakinlah bahwa itulah membuat orang nanti adik-adik itu tahu apa yang namanya connectivity, tahu yang namanya saling berhubungan, dan pentingnya sebuah komunitas, pentingnya berkomunikasi tanda kutip ya, yang benar maksudnya. Kemudian pentingnya dengan respect gitu. Apa artinya friends? Kalau tidak ada respect itu nanti sama-sama membuat kejahatan. Iya. Kan begitu ya. Karena sama nggak ada trust, nggak ada respect. Dua kata menurut saya adalah bukan mantra ya, tetapi advice yang saya bisa berikan. That's what I see anak-anak muda, termasuk mereka yang belajar fotografi. Kadang cenderung merendahkan temannya sendiri terus di sini, karena itu tadi dua itu tidak ada, kan begitu. Tapi kalau dia misalnya dia bisa menciptakan bagaimana dia menghargai karya orang, ya kan. Kapan sih misalnya si Pablo Picasso bisa menerima karya Salvador Dali misalnya? Gak bisa, kan begitu ya. Atau Basuki misalnya terima pekerjaannya si siapa. Jadi ya susah, karena art is tentang perasaan, ya kan, tentang rasa suka orang. Nah, kalau mereka mau mau progress di sini, being humble dengan dua kata itu, aku kira mereka bisa growing, terus kemudian bisa menerima. Kalau nggak percaya sama saya, mereka nggak mau ke sekolah, karena udah merasa paling pintar, gear mereka udah paling canggih, paling mahal, ya kan begitu ya. Terus kemudian mereka udah follower banyak, itu udah blocking themselves to be open to feedback. Pak Basri, thank you banget. Sama-sama. So meaningful. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Thank you.